Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terlepaskan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang tak pernah lepas dari kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan sama Allah untuk belajar, untuk menghirup udara yang segar. Dan yang tak kalah penting lagi adalah yang luar biasa pada bulan ini adalah bulan Ramadan, yang bulan penuh berkah, penuh karomah, dan penuh diskon. Banyak banget diskon yang Allah berikan pada bulan Ramadan ini, maka segera kita ambil diskon ini ya. Diskon ini bukan sekedar diskon di saat pakaian diskon 70%, tapi di bulan Ramadan ini banyak banget diskon-diskon yang Allah berikan. Diskon amal kebaikan dengan diskon bacaan Quran dan sebagainya, itu akan berlipat ganda yang luar biasa. Dan alhamdulillah banget, bersyukur banget pada bulan Ramadan ini Allah masih memperkenankan kita untuk bertemu di bulan Ramadan ini. Mungkin dibandingkan saudara-saudara kita yang belum bisa ataupun tidak bisa sampai pada bulan Ramadan ini, yang sudah Allah panggil, yang sudah bersama Allah di surganya di sana, lebih tenang. Karena tidak lain adalah karena kita masih diberikan kesempatan. Arti dari kita diberikan kesempatan adalah tidak lain karena kita, ya khususnya saya sendiri, adalah karena terlalu banyaknya dosa. Dengan kita diberikan kesempatan hidup lebih banyak lagi, lebih panjang, itu bukan karena suatu terlepas kebaikan dari Allah. Bukan, sebenarnya sisi yang lain bisa kita ambil adalah karena dosa kita terlalu banyak. Makanya dikasih waktu lagi untuk merubah, untuk mengimbangin dosa-dosa yang sudah kita berikan, yang kita ada itu diimbangin dengan diberikan kesempatan untuk berbuat baik lagi, insya Allah. Sehingga kita bisa menggunakan momentum ini dengan lebih baik lagi, ya, karena 2 tahun kita melaksanakan bulan Ramadannya berbeda ya, sangat ya tragis ya, buat saya sangat tragis. Tapi insya Allah kita sekarang sudah mulai ya normal lah gitu ya, sehingga itu yang perlu disyukurin dulu, insya Allah. Satu, kita syukurin, maka insya Allah banyak syukur nikmat lain yang nanti akan Allah berikan pada kehidupan kita, insya Allah. Ya, jadi insya Allah pada hari ini luar biasa kesempatannya Allah berikan. Oke. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah suri teladan buat umat, suri teladan buat kita sebagai umat Islam, dan untuk semua manusia di muka bumi ini. Dan kita khususnya umat Islam sangat mengharapkan syafaatnya beliau di hari yaumul qiyamah nanti, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita, di mana materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah tentang detoksifikasi. Ya, detoksifikasi. Nah, kita sering menggunakan detox, oh itu lagi detox, ya, minum herbal apapun itu lagi detox. Lagi detox, semua setiap orang mengkonsumsi herbal pokoknya bilangnya detox saja udah aman. Padahal belum tentu itu detox. Ya, yang detox itu yang bagaimana sih gitu. Nah, kita sendiri harus memahami dari arti kata detoksifikasi itu apa. Kalau kita sudah memahami makna dari kata detoksifikasi ataupun detox itu sendiri, maka Bapak dan Ibu di saat menjelaskan kepada seseorang, klien atau pasiennya pun juga orang itu mudeng gitu loh. Jangan pokoknya, Pak, Bu, saya minum ini kok begini. Oh, itu lagi detox, nggak apa-apa. Besok minum berapa lagi kok begini lagi ya, tambah lagi bedal. Oh, itu detox nggak apa? Nggak bisa begitu. Ya, kasihkan edukasinya. Detoxnya itu apa aja organ tubuh yang bisa didetox. Tubuh apa saja yang sedang pasti kasih herbal yang Bapak resepkan itu mengalami proses detoksifikasi. Bukan berarti semua organ tubuh itu bisa didetoksifikasi. Ya, bisa dibersihkan, tidak semua organ tubuh. Nah, ini yang menjadi pedoman dulu. Ya, kalau kemarin jujur benar-benar kalau Pak Prof menyampaikan ilmunya daging banget, dalam ya. Bahkan waduh, ini materi-materi D2
ini sudah banyak yang sekilas-kilas tersampaikan, tapi sekali lagi kapasitas Bapak dan Ibu belajar pun Allah lebih tahu. Ya, bukan berarti setiap guru sampaikan ilmu itu belum tentu semuanya terserap, saya yakin. Saya yakin. Tapi setiap belajarnya kita ada sepotong puzzle yang terangkum dengan sendirinya nantinya. Bisa jadi malah kayak kita belajar hari ini, bisa jadi malah di pembukaan saya tadi yang langsung teringat. Bisa jadi nanti di tengah-tengahnya. Bisa jadi pas terakhir penutup itu yang teringat. Gitu. Tapi apa? Enggak apa-apa, nikmatin saja. Karena itu Allah lebih tahu potongan puzzle Bapak dan Ibu apa. Dan berapa potong yang Bapak Ibu butuhkan itu Allah lebih tahu. Gitu. Maksud saya supaya ya, dalam belajar itu selalu. Ya, saya pun juga gitu. Tetap belajar dan belajar. Gitu. Oke. Nah, materi detoksifikasi ini yang kita agendakan ini materinya hanya 2 jam saja. Jadi pekan depan itu adalah sistem pencernaan. Ya, nanti insya Allah materi sistem pencernaan nanti terlepas materi dasar mungkin akan saya gabungkan sedikit-sedikit lebih dalam, lebih detail dengan materi sistem pencernaan waktu saya kuliah di S1-nya. Jadi saya akan berdalam karena kemarin sudah pembahasan ke sistem pencernaan. Jadi bahasanya lebih detail insya Allah nanti pas sistem pencernaan pekan depan. Tujuan pembelajaran hari ini pertama mahasiswa atau Bapak Ibu memahami istilah toksemia. Jadi memahami dulu ya toksemia itu apa ya. Karena toksin itu kan dari toksin itu racun. Yang kedua adalah memahami pengertian detoksifikasi. Tujuan kita belajar ya. Yang satu tadi adalah istilah toksemia itu apa. Yang kedua memahami pengertian detoksifikasi. Ya tadi udah sedikit saya buka apa-apa detok gitu ya. Pakai kosmetik sampai meruntuh mukanya, oh itu detok. Sampai bentol-bentol, wah itu detok. Ya enggak juga begitu, bukan gitu loh. Detok pun ada batasan-batas waktu, bukan terus-menerus. Yang ketiga adalah memahami organ-organ tubuh yang perlu didetoks. Ingat, bukan semua itu detok. Ya. Kuku kotor, kuku jelek, oh itu detok. Bukan, kuku itu enggak ada detoksifikasi. Jadi tidak semua organ tubuh itu mengalami detoksifikasi. Yang kelima adalah keempat ya. Oh ya. Nah, yang keempat adalah memahami nanti adalah produk-produk herbal yang berfungsi untuk mendetoksifikasi. Ya, jadi 4 poin itu. Ya, 4 poin itu ya akan kita bahas pada hari ini, insya Allah ya. Oke. Untuk awal saya sedikit bacakan dulu dari diktat yang mungkin Bapak Ibu sudah print juga, sudah jilid juga, tapi boleh itu sebagai dibaca, tapi monggo saja ya. Saran saya pas lagi belajar itu lebih fokus ke apa yang saya sampaikan karena kalau membaca itu sudah ada, tinggal pendetailan dari apa yang saya sampaikan dari materi itu kalau bisa dicoret-coret pun juga boleh, nanti ada satu diktat yang khusus untuk coret-coret itu boleh ya yang hitam putih, tapi kalau yang di print ya itu yang berwarna jadi bagus itu sebagai masternya gitu. Jadi terserah Bapak Ibu punya cara sendiri untuk mudah diterima dalam belajar insya Allah. Oke, pada pendahuluan yang materi ini kita mempunyai keyakinan, saya baca saja dulu, bahwa penyakit bersumber bukan dari virus, bakteri, atau patogen-patogen dari luar, melainkan adanya keracunan atau toksit di dalam tubuh, ketidakseimbangan angin, dan ketidakseimbangan suhu. Saya baca dulu, baru nanti saya jelaskan detail. Tubuh manusia secara fitrahnya mempunyai kekuatan tersendiri yang mampu menjaga kesehatan. Ini sedikit masuk ke materi pertama kali, dasar-dasar pengobatan Islam. Tetapi mekanisme ini tidak akan berfungsi apabila tubuh dipenuhi dengan toksit yang terlalu banyak.
penumpukan toksit di dalam tubuh akan mengakibatkan menurunnya imunitas. Sekali lagi ini saya bacakan dulu ya. Kondisi ini menyebabkan berbagai penyakit mudah menyerang, sementara penyakit-penyakit yang sudah ada, nah ini penekanan di situ ya, akan semakin sulit atau bahkan tidak dapat disembuhkan. Nah ini nanti fase di detox itu yang di sini ya. Beberapa gejala yang muncul akibat penumpukan toksit diantaranya mudah letih, mengantuk, sembelit, darah tinggi, ya, serangan jantung, sakit-sakit pada persendian, kegelisahan, ya, udah gelisah, kebimbangan, cepat marah, ya, terus juga ada masalah dengan ginjal dan lain-lain. Artinya terjadi toksit yang sangat tinggi. Nah ini bisa ke kita sendiri ya, introspeksi ke kita masing-masing. Apakah kita mengalami dari hal-hal yang saya sebutkan tadi gitu ya. Jika ada satu saja yang kita alamin dari yang saya sebutkan tadi, bisa jadi ya, bisa jadi memang sudah adanya toksit bersarang di tubuh kita. Nah, toksit yang bersarang di tubuh kita di organ tubuh apa sesuai dengan tadi gejala-gejala tadi. Ya. Nah, ini harus paham. Ya. Selain itu juga dapat mengakibatkan rendahnya tingkat kesuburan. Ya, kemerosotan IQ, ya, daya ingat menurun, pelupa, ya. Nah, ini juga salah satu adanya toksit di dalam tubuh dan berlakunya tekanan mental atau stres. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu, kalau yang saya sampaikan tadi baru gambaran adanya toksit dalam tubuh, hampir mengalami enggak? Di sini ada enggak yang belum pernah ngalamin salah satu aja? Ada enggak? Yang belum pernah mengalami apa yang saya sebutkan tadi? Ngalamin semua Pak kayaknya. Udah ngalamin. Ngalamin semua. Perbedaannya adalah hanya di fase. Taruhlah ya, tadinya orang yang mudah letih. Contoh. Tapi karena dia memahami mudah letih itu di bagian organ tubuh apa, dia langsung apa? Ambil tindakan dengan mendetoks. Ya. Baru ada sedikit gejala langsung didetoks. Maka dia tidak akan mengalami fase yang selanjutnya. Atau mengantuk. Ya, kadang ada orang mudah ngantuk tapi sulit tidur. Ya, mudah ngantuk kalau ngaji datang duluan. Datang duluan itu karena nyari tempat yang bisa untuk sandaran, bukan duluan duduk depan. Nggak berani kalau datang duluan duduk depan. Karena apa? Kalau mudah ngantuk ketahuan teman-temannya, makanya apa datang duluan itu untuk mencari sandaran. Coba kira-kira banyak enggak itu? Banyak. Ya. Jadi kalau orang-orang yang sudah saat ikut kajian atau acara apapun itu datang langsung nyari sandaran, sebenarnya dia udah ada masalah. Ya, itu sudah ada komunikasi, udah alarm. Nyari sandaran loh, nanti yang enak tidur gak ketahuan duduk di belakang. Ini sebenarnya sudah ada toksemia juga, terjadinya toksit di dalam tubuh. Bagian apa? Kalau salah satunya kayak tadi saya sampaikan adalah berarti dia toksit yang ada dalam jantung. Ya, mudah ngantuk itu sulit tidur. Mudah ngantuk nanti giliran setelah pulang matanya melek moncer nggak bisa tidur gitu. Ya. Ya kalau hari ini ada yang ngomong pun nggak masalah. Karena kata Bu Sugi tadi, Pak Suhu saya belum tidur nih pagi ini gitu kan. Ada lagi yang mau ngomong gitu dari pagi bangun katanya belum tidur, ada yang mau ngomong? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, maaf ya Bu Sugi ya. Nggak penting ya Bu Asih ya. Kalau ngomong dari malam bangun sahur sampai sekarang belum tidur gitu kan. Seolah-olah kalau ngomong begitu, seolah-olah yang lain itu kalau habis sahur itu tidur gitu loh. Iya, betul. Ya. Jadi sebenarnya
pertanyaan tadi Bu Sugi sebenarnya ya menampar Bu Sugi sendiri gitu loh. Biasa aja kayak gitu nggak sampaikan. Bedanya puasa sama enggak tuh hanya makanya bedanya dimakan dirubah waktu doang. Bukan berarti Betul. puasa itu langsung coba lihat lingkungan Bapak dan Ibu. Hari ini pasti kelihatan beda banget. Kelihatannya bulan puasa banget gitu. Karena apa? Nggak ada yang pada keluar rumah. Pada ngapain? Tidur. Tidur. Yakin kok. Kenapa Bapak Ibu? Karena menganggap bulan Ramadan itu kayaknya saking istimewanya itu tidak untuk aktivitas. Ya, tadi saya habis sahur, sholat subuh, ikut kajian subuh sampai sholat suruh. Ya, cuman ya sayang banget kalau Bapak Ibu ikut kajian sampai dari subuh, khususnya Bapak-bapak rata-rata sampai waktu suruh, terus setelah selesai kajian harusnya sholat suruh malah pada pulang. Saya ngeliat itu ya Allah sayang banget gitu loh. Sudah sesuai anjuran syariatnya kajian duduk mendengarkan kajian. Waktu suruk itu apa? Ya, pahalanya sholat 2 rakaat itu seperti pahala berhaji. Kita bukan nyari hajinya, tapi nyari pahalanya gitu loh. Tapi kok terus pada pulang gitu kayaknya, kok saya itu benar-benar kayak gemes, sayang banget gitu loh. Tinggal sholat 2 rakaat. Baru pulang di tengah jalan, bapaknya pada manggil anak-anaknya lagi main. Ayo pulang, tidur. Saya bilang, apa Pak? Gitu. Ya. Pagi-pagi anaknya main di jalan berenam gitu ya. Bapaknya manggil teriak-teriak, "Mas, ayo pulang. Tidur sama Bapak." gitu kan. Ya Allah ya Rahman, pagi-pagi diajak tidur. Alasannya apa? Kan puasa, Pak, gitu. Ya Allah, Pak, puasa sunnah Nabi itu kalau masalah tidur itu adalah sebelum sholat zuhur dan setelah sholat zuhur. Ini karena proses detox ini pas bulan puasa bagus banget ya. Tapi permasalahannya kita mau ngikutin sunnah Nabi. Tidurnya sebelum sholat zuhur dan setelah sholat zuhur walaupun 15 menit. Tetapi perlu diingat Rasulullah itu tidurnya di masjid. Jangan dipakai alasan sunnah Nabi tidurnya di kamar ber-AC ditutup. Mau sholat zuhur. Mau ada dulu setengah jam. Sunnah Nabi tidur. Tapi di kamar ber-AC ditutup. Nanti kebablasan, waduh saya baru bangun jam 2. Tadi nggak sholat tidur. Nggak sholat duhur jamaah gitu. Katanya sunnah. Nah ini harus paham ya, karena kualitas itu yang penting. Kan miris ya. Miris. Pagi tadi udah teriak-teriak. Tapi langsung saya tegur, tapi kan kembali lagi pada mereka ya, karena udah terbiasa. Seolah-olah puasa itu benar-benar istimewa sih, saya akuin istimewa. Jadi saking istimewanya itu seolah-olah tidak mau aktivitas. Habis bangun pagi itu kayak tidur gitu. Ya, ini contoh yang kurang baik, apalagi bagian proses detoksifikasi ini kurang justru malah menumpuk itu menumpuk racun. Oke. Toksemia ya. Proses toksemia adalah proses di mana terjadinya keracunan atau peracunan pada tubuh. Jadi proses peracunan ya pada tubuh kita adalah toksemia. Jadi peracunan berarti memang sengaja diracunin. Dan racun itu banyak sumbernya. Ya. Tadi sebenarnya sambil saya ada yang bertanya, ngalamin kayak. Jadi kalau suka lupa bayar hutang itu, kalau suka lupa bayar hutang itu toksiknya tinggi ya Mas. Ya kalau memang suka nggak usah diobatin gitu. Jadi Pak Budi nggak perlu diobatin kalau memang suka lupa. Karena yang kita obatin itu ya sesuatu hal yang tidak kita sukain. Penyakit, Pak saya suka sakit, ya udah nggak usah diobatin. Namanya juga suka sakit. Nah ini langsung dibalik ya. Itu toksik tinggi. Kalau bicara toksik itu bukan masalahnya secara toksik fisik Pak Budi ya. Kalau masalah suka lupa bayar hutang dan sebagainya, ini langsung pada berasa semua ini Pak Budi. Janganlah. Jangan ngomong tentang hutang lah. Hutang itu sebenarnya amanah. Saya itu nggak ngutangin, bahasa gitu. Tapi saya ngasih amanah.
Tetapi amanah itu harus segera ditunaikan gitu loh. Ya. Nah, ini kalau masalah utang sebenarnya jujur ya. Ini saya ngalaminnya adalah masalah hutang itu kan masalah finansial. Enggak usah terlalu ketakutan dengan hutang. Jika Bapak dan Ibu punya uang dan ada saudara kita yang lagi butuh dan dipinjamkan, kalau hari ini dia belum mengembalikan, Masya Allah ini bagian detok hati, detok otak yang luar biasa ini. Siapa di sini mohon maaf yang tidak pernah minjamin? Bukan minjam ya, yang tidak pernah minjamin sesuatu siapa? Semua pernah ngalamin. Semua pernah. Tetapi supaya Bapak dan Ibu ini detoksifikasi ya, toksit dalam hati khususnya liver ini langsung terbuang ya, tidak tersimpan karena selama ini tersimpan dan terpendam. Bahkan mungkin Bapak dan Ibu masih ingat nggak siapa-siapa yang belum bayar hutang sama Bapak dan Ibu? Ingat kan? Itu harusnya salah, Bu. Nggak perlu diingat. Karena itu satu kebaikan, itu nggak perlu kita ingat-ingat lagi. Kan prinsip kita sering mengatakan Bapak Ibu, ingat-ingat kebaikan orang lain, ya. Jangan pernah ingat-ingat kebaikan kita. Kalau memang meminjamkan itu suatu kebaikan, nggak usah diingat-ingat. Kalau Bapak Ibu masih mengingat-ingat orang yang pernah Bapak Ibu utangin gitu, masih diingat-ingat, itu segera detox tuh livernya, hatinya segera didetox. Ini contoh detoksifikasi satu organ tubuh, tapi karena pertanyaan tadi berhubungan dengan contoh hutang. Ya, jika ada yang sudah, contohnya Bu Arsi, ada orang minjem uang 5 juta ke Bu Arsi, ya, bagian detox liver ini. Dia bilang, minggu depan tanggal 20 saya bayar, Bu. Karena Bu Arsi dengan pertimbangan yakin memberikannya tanggal 20, ternyata pas tanggal 20 si Fulan belum mengembalikan uang itu. Kalau secara kotor hatinya atau terlalu berat toksit dalam tubuhnya, pasti apa? Diungkit-ungkit, dihubungin, disaperi, ditelepon, di WA, di SMS, sampai titipkan pesan ke tetangganya, temannya. Itu sebenarnya ngotorin hati, Bu. Benar-benar ngotorin hati. Bayar juga belum tentu. Kita sudah malah banyak fitnah, gibah ke orang lain. Saudara kita juga. Terus bagaimana? Relax, detokan hati. Nah, salah satunya apa? Dikaji bagaimana hukum dalam hutang piutang. Terlepas mereka wajib membayar, jika seseorang itu sudah berakad minjam uang kepada kita, khususnya tadi contoh Bu Arsi tanggal 20 dia membayar, tetapi kelewat tanggal 20, 21, 22, 23, 24 sampai habis bulan, sampai habis tahun, sampai ganti presiden gitu. Astagfirullahaladzim. Belum dibayar. Pernah nggak? Jujur aja. Karena ini saya mengasih ilmu detox livernya supaya apa? Menikmatin hidup. Ada yang Pak. begitu. Sampai ganti presiden 2 periode gitu. Jangan sampai yang mau, tapi jangan sampai yang meminta 3 periode ya, jangan. Nah, nah, saya ngasih ilmunya begini Bapak Ibu. Ya, sekali lagi saya bukan berarti saya menyampaikan Pak jadi enak. Enggak, saya udah ngalamin itu. Karena ini bagian detox sehingga saya sudah ya santai aja gitu. Nah, mohon maaf saya kasih ilmunya. Nanti saya share videonya tentang kajian berhubungan dengan hutang piutang ini, pahalanya luar biasa. Jika ada seseorang yang minjem duit sama Bu Arsi tadi contohnya 5 juta, tanggal 20 dia bilang balikin. Maka Masya Allah pahalanya. Jika dia belum membalikan di tanggal 20, ternyata dia tanggal 25 taruhlah dia balikin. Maka pahala dari tanggal 20, 21, 22 sampai tanggal 25, maka pahalanya adalah seperti Bu Arsi itu bersedekah dalam 1 hari senilai uang yang dipinjamkan. Subhanallah. Coba. 5 juta per hari seolah-olah Bu Arsi itu bersedekah. Padahal pahala sedekah itu luar biasa besar banget. Bayar zakat, ada batasan waktu.
Tapi sedekah itu banyak, senyum aja sedekah. Jadi seandainya ada telat pembayaran dari akad, Bu, jadi seolah-olah pahalanya itu Bu Arsi bersedekah senilai 5 juta per hari. Sampai kapan? Sampai batas orang itu mengembalikan uang kepada Bapak dan Ibu. Jujur saya pengen nangis sebenarnya, saya merinding pengen nangis, tapi saya coba tahan. Jadi itu baru hitungan hari, Bu. Bagaimana kalau yang ada pernah minjam kalau ada Bapak dan Ibu tuh 1 bulan belum dibalikin, 2 bulan belum dibalikin, 1 tahun belum dibalikin. Artinya Bapak Ibu tuh dikasih pahala sedekah yang luar biasa. Inilah penyeimbang amalan kita itu di situ, Bu. Mungkin mohon maaf dosa kita masih banyak, makanya Allah kasih peluang tadi. Kurang. Itu peluang, Bu. Masya Allah. Makanya nggak usah terlalu dipikir yang berlebih. Jangan. Bayangkan sedekah kita tadi dalam 1 hari. Kita suruh sedekah jangan 1 juta, 5 juta sehari, Bu. 50.000 aja beratnya. Ini masih batasan hanya telat pembayaran tanggal, Bu. Tapi ada yang lebih mulia lagi nggak? Ada. Tahapan level ada 3 level. Tahapan paling akhir adalah diikhlaskan. Kalau diikhlaskan dengan hutang yang sudah dipinjamkan itu, maka Allah jamin adalah tempat kita di surga, Bu. Tapi maaf, kita manusia biasa, Bu. Ada batasan level yang mungkin kita belum siap. Level yang paling kecil tadi, orang saudara kita telat bayar saja. Pahalanya sedekah kita 1 hari senilai uang yang kita pinjamkan. Coba. Masih nggak Bapak Ibu bisa berkata-kata dengan Masya Allah Islam itu indah begini? Masih ada nggak yang Bapak Ibu mengharapkan yang berlebih dengan uang yang dipinjamkan? Coba. Inilah bagian mendetok hati, Bu. Jadi ketenangan hati itu tak ternilai. Ini baru telat ya. Jika orang itu belum membayar kepada kita sesuai tanggal tadi, terlepas Allah ngasih pahala kita dengan nilai rupiah yang kita berikan, ada sisi yang lain, artinya bisa jadi kita belum membutuhkan uang itu. Kita belum butuh, kenapa? Allah masih kasih kok kebutuhan kita hari ini. Dan yakinlah Bapak dan Ibu, Allah akan mendatangkan uang yang pernah Bapak Ibu pinjamkan itu kepada Bapak Ibu di saat Bapak Ibu tepat membutuhkannya. Benar. Saya ngalamin nggak? Ngalamin. Bahkan jujur mungkin Mas Asep ada ya waktu saya kerja di Fatma Sode, sudah berapa puluh tahun di sana, kerja saya itu memang mesinnya paling high speed, tidak semua orang bisa megang. Lemburan itu tidak pernah berhenti. Saya berangkat jam 3 sore, pulang jam 7 pagi setiap hari. Berangkat pagi, pulang itu terus 1 minggu nggak pernah ada berhentinya. Bahkan sampai saya tur pun, ya tur itu sampai batasan duhur jam 10, habis sampai tur di satu tempat, saya langsung dijemput untuk kerja lagi, itu udah biasa, Bu. Jadi kalau bicara duit itu saya mungkin paling banyak lemburannya dan duitnya paling banyak. Saya udah paham teman-teman rata-rata di tanggal 20-an gitu ya. Udah tuh kelimbungan. Nah, ada yang minjem duit nih, saya kasih ATM ngambil sendiri. Bilangnya bapaknya sakit nih, ambil ATM sono ngambil sendiri. Bilangnya ibunya sakit sono saya kasih ATM ngambil sendiri gitu. Ya. Sampai ujungnya apa? Sampai sekarang belum bayar. Ya, itu baru 1 orang. Waktu itu istri juga emosi. Kita emosinya apa? Kasihan bukan masalah uang, Bu. Nah, ini karena detok itu banyak ya. Saya bilang istri saya sampai nangis itu kasihannya karena apa? Karena saya yang merasa bekerja. Berangkat jam 3 sore, pulang jam 7 pagi. Yang mungkin kalau kita bicara ilmu darat, capek lelahnya Abi yang bekerja, kok orang lain yang menikmatin uang itu gitu. Manusiawi ya Bu ya, manusiawi banget. Saya bilang nggak usah begitu. Berarti kalau Abi punya uang dipinjam sama seseorang, berarti orang itu lebih butuh daripada saya. Kalaupun beliau belum mengembalikan sampai hari ini, berarti Allah itu saya belum melihat, Allah melihat saya itu belum butuh uang itu.
Menikmati itu nikmat banget, nikmat banget. Sampai saya, bagaimana Pak Yadi kalau kita lapor polisi? Saya jawab, kalau lapor polisi, polisinya saya harus bayar, saya bayar polisi, ngeluarin duit, dan polisi pun juga harus nyari. Ada yang nawar lagi, udah Pak, kita laporan preman Pak, saya punya kenalan preman. Sama aja, saya bayar preman, ngeluarin duit, preman juga masih nyari orang itu, belum tentu ketemu. Akhirnya saya jawabnya apa? Itu sepintas Bu, perbedaan itu Masya Allah. Kenapa enggak saya lapor saja sama Allah? Saya langsung lapor sama Allah, saya nggak perlu bayar dan Allah nggak perlu nyari. Itu yang membuat saya prinsip saya sampai sekarang. Jadi kalaupun dia belum mengembalikan hari ini, bukan berarti dia nggak mau balikin. Enggak Bu, secara fitrah manusia itu pasti pengen balikin. Nggak mau ada beban, apalagi dia seorang muslim, nggak mau. Ini jujur dari hati paling dalam. Semua akan merasakan begitu kan? Tapi belum ada kesempatan saja. Jadi jangan berlebih, jangan dicaci maki. Ngutang aja ngerengek-ngerengek kayak pengemis, bilang balikin aja, saya minta duit saya sendiri aja, malah saya nggak usah. Justru malah Bapak Ibu pikirannya negatif, seuzonnya banyak, dosanya tambah, udah malah berjubel itu. Malah detoxnya akan lebih banyak lagi, lebih susah lagi, seperti saya sampaikan tadi, saya baca. Ya. Penumbuh toksik dalam tubuh mengakibatkan penurunan imunitas, ya. Dan beberapa gejala akan muncul akibat penurunan toksit, baik yang sudah ada ya sebelumnya, tanpa adanya, mohon maaf ya, saya bicara tadi sedikit detox liver salah satunya, otak juga akan lebih tenang. Ya, sekarang mulai Bu Arsy meminjamkan uang sekarang, itu udah bagian toksik kalau tidak saya bantu hari ini menetralkan, mendetok, membersihkan tadi. Ditambah racun-racun yang sebelumnya gitu loh. Itu sudah banyak penyakit jadi makanan, minuman, pemanis, pewarna, pengembang, perasa. Sudah banyak itu racun fisik. Ditambah mulai hari ini yang minjamkan uang, taruhlah nih saya bicara uang, belum balik-balikin. Itu kan juga toksik juga. Ya. Insya Allah ini saya sampaikan ini sebagai bermanfaat karena memang hati yang dibutuhkan adalah kelembutan hati, itu penting. Makanya mohon maaf banget akan terlihat bagaimana sikap ataupun karakter orang yang berilmu dengan yang tidak. Kalau yang tidak berilmu dia mengandalkan fisik, kalau yang berilmu dia mengandalkan hati, ketenangan. Kenapa? Ada Allah. Jangan sampai Bu Arsy nanti pas ngeluh, mohon maaf, ini contoh saja. Kalau memang itu kejadian ini persis ada Bu Arsy, ambil positifnya, berarti Bu Arsy suruh bersedekah sehari tadi senilai berapa uang yang Bu Arsy pinjamkan tadi. Udah ya. Kalaupun tadi contoh Bu Arsy tadi meminjamkan uang, dia belum ngembaliin, terlepas ada nilai pahala sedekah yang luar biasa setiap harinya. Coba kalau Bu Arsy ambil itu, akhirnya Bu Arsy nggak akan seberharap seperti yang kemarin. Nggak perlu mencaci maki saudara kita sampai diblokir, nggak usah. Lebih tenang Bu, lebih tenang. Jangan sampai ya Allah saya minta duit saya sendiri. Enggak. Duit Bu Arsy, rezeki ibu itu yang ibu pegang hari ini. Buat Bapak Ibu semuanya, contoh saja Bu Arsy ini, ya. Rezeki Bapak dan Ibu adalah rezeki yang Bapak Ibu pegang hari ini adalah rezeki yang sebenarnya. Yang masih di luar sana itu belum rezeki Bapak dan Ibu. Terus harus apa yang dilakukan untuk mendetoksnya? Syukurin yang sudah diterima hari ini saja dulu. Ya. Disyukuri yang sudah diterima hari ini itu rezeki Bapak dan Ibu. Ya mungkin hampir 99% pasti Bapak Ibu ngalamin semuanya ini. Ya. Ada yang sudah, ya sudahlah gitu. Ikhlasin aja. Ikhlasin itu nggak usah pakai diucapkan.
seperti surat Al-Ikhlas itu nggak ada kata ikhlas di dalamnya. Udah lillahi ta'ala aja, nanti akan kembalinya lebih banyak, yakin. Ya, ini yang janji ini bukan saya, adalah Allah langsung. Allah nggak akan pernah ingkar janji. Kenapa kita masih ragu? Ya, karena ini butuh detok-detok seperti ini. Kalau detok fisik herbal beli gampang, Bu. Ya. Oh, ginjal bermasalah beli herbal harga 200.000, 50.000, beli gampang. Nah, ini adalah detok, ini adalah lebih kepada detok spiritual dan insya Allah lebih menenangkan gitu. Jangan sampai Barsi, aduh saya lagi nggak punya duit, bingung. Contoh, ya, Barsi udah tinggal duitnya tinggal sedikit. Mana anak butuh biaya sekolah, buat makan ini juga nggak ada. Aduh, gimana? Tinggal besok. Gitu. Langsung yang diingat itu utang teman-teman yang dipinjam belum balikin. Tolong dong Bu, pengertiannya. Tolonglah, saya lagi hari ini, besok saya butuh buat biaya ini, buat biaya itu. Tolonglah, saya butuh lagi nggak punya duit banget. Gantianlah. Wah, kita jadi mengemis. Kita sama manusia tuh ngemisnya pintar, Bu. Tapi kenapa kita nggak pintar ngemis sama Allah? Ngemis sama manusia dikasih nggak? Enggak. Pertama enggak, belum tentu dikasih. Yang kedua berarti contoh. Orang yang ibu pinjamin tadi, di saat ibu mintain tadi, ya, dengan bahasa mengemis tadi ya, pertanyaan saya dengan bahasa mengemis tadi, sama dibalikin juga belum tentu enggak. Yang kedua, kira-kira ibu tahu nggak kondisi saudara ibu yang minjem tadi, kondisinya lebih buruk daripada ibu atau tidak? Tahu nggak kondisinya? Belum tentu. Yang ketiga, di saat Bapak Ibu tagih saudaranya tadi, kalau bisa bertatapan wajahnya, kira-kira raut wajahnya itu bahagia atau sedih? Kira-kira raut wajah saudara kita yang kita tagih tadi, kira-kira raut wajahnya itu Dia. Dan senang. serak Pak, rasanya spontanitas pengen minum kopi tadi. Termosnya ada di sini sih, ya Allah, maaf. Ya. Lupa mau minum. Ya. Oke, saya lanjut, maaf. Ya. Coba boleh dijawab. Mana ya, Pak? Ya. Relax. Ya, boleh dijawab, boleh dinyalain. Kira-kira kalau tadi yang saya sampaikan tadi dengan menagih tadi, kira-kira ada kebahagiaan enggak dari raut wajah saudara kita? Enggak ada. Enggak ada. Yang ada apa? Kesedihan. Sedih. Mungkin bisa jadi sedihnya dia karena ingat ibu, teman baiknya, sahabatnya sudah bantu, saya pengen balikin tapi belum ada. Kalau dengan apa yang Bapak Ibu lakukan, ingat, saya pesan banget. Kalau dengan sesuatu hal yang Bapak Ibu lakukan itu, dan dengan apa yang Bapak Ibu lakukan itu, tapi dampaknya membuat kesedihan, membuat ketidakbaikan, membuat ketidakbahagiaan orang lain, lebih baik jangan. Ya, lebih baik jangan. Dah, yuk kita mengemis sama Allah aja. Ya, mengemis sama Allah itu lebih indah. Mengemis sama manusia belum tentu. Yang ada malah diledekin, tahu-tahu habis itu dia ngupload videonya atau fotonya dia lagi jalan-jalan gitu. Wah, lo jalan-jalan aja bisa, baru utang kagak bisa. Tuh, ada lagi seuzon. Pasti begitu. Kira-kira pada begitu enggak? Ya, ini rata-rata begitu di luar sana. Insya Allah bukan yang belajar sini. Insya Allah yang belajar sini nanti insya Allah sudah ternetralkan, terdetokskan hati dan pikirannya. Insya Allah ya. Makanya Sudah berubah. Yadi, utang sama Pak Yadi. Kalau detok ginjal gampang beli obatnya, gitu kan? 200.000 beli, tapi detok ini harganya berapa? Enggak terhadap. Tidak ternilai. Terbayar. Saya ngeliat Bu Arsi itu nggak bisa berkata apa-apa, itu hanya air mata yang mengucur dari tadi. Ya. Oke, ini contoh ya, karena Pak Budi ini pembukanya nih. Makasih Pak Budi sudah
membuka materi yang tadi harusnya ini tidak masuk ke materi detoksifikasi yang secara fisik. Karena Pak Budi bicara detoksifikasi tadi bicara tentang hutang. Nah, ini karena saya selalu file tentang hutang pasti ini yang selalu saya sampaikan supaya apa? Bapak Ibu tidak berharap yang berlebih gitu loh. Supaya tidak bersalah berharap. Oke, Pak Tarno pinjamin uang buat anak sekolah, akadnya nanti ada rezeki aku kembalikan. Akadnya hanya begitu. Udah 2 tahun ini belum dikembalikan. Kami enggak nagih. Sikap ini gimana? Ini sikap secara akad ini enggak jelas, Pak. Jadi dia enggak ngembalikan pun, Bapak enggak dapat pahala karena akadnya pun enggak jelas, tidak ada batasan. Kalau dikatakan akan membalikan itu kalau dapat rezeki, kalau dalam syariat Islam perlu dijabarkan, dikatakan rezeki itu apa? Sehat juga rezeki, bisa narik nafas bisa juga rezeki, bisa makan rezeki, bisa melihat juga rezeki, jadi nggak ada batasannya, Pak. Jadi kalau Pak Tano meminjamkan dengan batasan akan dikembalikan kalau punya rezeki, kalau ada rezeki. Itu nggak ada batasannya. Jadi kalau dapat pahala nggak ada pahalanya. Sedekah pun juga enggak, hanya nilai kebaikan dengan meminjamkan memudahkan saudaranya, Pak. Ya. Saya gitu kalau begitu saya mau juga nih, Pak Tarno. Kita minjem ke Pak Tarno deh, kalau ada rezeki Pak saya balikin gitu ya. Nggak ada batasannya, Pak. Secara akadnya nggak ada batasannya. Jadi urutannya nggak jelas. Ingat akad saya tadi saya sampaikan, jika dia mau minjam tanggal 20, itu jelas akad. Tapi kalau meminjam balikinnya kalau punya rezeki, pertanyaan rezeki itu rezeki apa? Kira-kira bisa dijabarkan enggak? Mungkin ahli fikih pun nggak akan bisa menjabarkan akad ini. Ya, ada juga yang akadnya dibayar nanti kalau dapat pesangon. Nah ini jelas. Kalau pabriknya bangkrut tuh nggak dapat pesangon, Perongos. pesangon itu dari pesangon perusahaan atau pesangon dari suaminya. Ini juga harus lebih detail jelas dalam akad itu ya. Nanti kalau dapat pesangon udah 5 tahun pesangonnya nggak cair-cair, ya sudahlah ikhlaskan. Nah ini sebenarnya nggak ikhlas. Ya, pesangonnya nggak cair-cair. Ini kesalahan niat Bu Asih. Pesangon itu kan bentuknya uang, Bu. Kalau cair nanti kasihan, Bu. Kalau nanti dapat pesangon cair, nanti dia harus nyetak duit lagi, beli cetakan duit juga. Nanti pas nyetak juga malah dapat ketangkep polisi itu palsu. Jemur, belum gambar. Udah nggak usah harus cair, enggak. Uang kita jelas, kertas dan koin. Jadi jangan cair. Kalau uang cair, itu akad yang nggak jelas juga, Bu, ya. Oke ya, sampaikan ke ya ini akad-akad, ini ucapan ini akad, Pak. Akad ini harus jelas ya. Kalau saya minjemin produk, nih kalau sudah laku dibayar. Nah, itu jelas. Lakunya kapan? Ya terserah Bapak dan Ibu. Kalau sudah laku tapi bilang pura-pura nggak laku, ya Bapak Ibu dan Allah yang tahu, kan gitu. Akadnya dengan saya dengan Bapak Ibu terputus, selesai. Kalaupun ada yang mau membohongin, itu urusannya Bapak Ibu dengan Allah. Saya sudah tidak terbawa lagi akad di situ. Ya. Oke, ini detox nih. Ini detox yang hati yang ujungnya tarik napas panjang itu udah Masya Allah lega banget ya. Oke. Oke ya, semoga tidak ada pertanyaan yang jawabannya nanti mendalam. Karena memang nggak tahu ini Bapak Ibu karena memang sudah pada ilmunya udah mantap-mantap. Jadi pertanyaannya bukan yang pertanyaan yang ecek-ecek, selalu pertanyaannya yang dalam. Jadi saya jawabnya itu nggak bisa dengan ya sudah gitu ya. Oke. Oke, tadi adalah sampai di proses toksemia. Soalnya nanti saya share videonya ya Bu Arsi ya teman-teman, untuk tentang hutang itu ada tingkatan level yang sampai kalau Bapak Ibu sudah sampai level paling tinggi,
ikhlaskan, tapi ikhlaskan ini tahu dasarnya dulu gitu. Jangan karena ya sudahlah gitu, udah ikhlasin besok ingat lagi. Pas lagi nggak punya duit, lagi butuh, ingat, aduh coba kalau dia bayar hutang, aduh lebih daripada kebutuhanku bisa buat sedekah, nggak usah gitu ya. Ya, oke. Proses toksemia, ya, proses toksemia keracunan tubuh. Ini akan terbagi menjadi dua opsi, ya, dua sisi. Yang pertama adalah proses sehat dulu. Jadi proses sehat ini adalah ada bagan manusia, ya. Terus yang kedua kasih anak panah, kayak bagan sehat sakit, daya tahan tubuh tinggi, ya. Nah yang ketiga adalah ujungnya sehat. Ya, sama bapak dan ibu itu dari awal pertama kali lahir itu manusia, daya tumbuhnya kuat, juga sehat. Tetapi setelah seiring dengan perjalanan kehidupan, ya, racunnya masuk, dan sinilah proses terjadinya toksik atau racun. Racun masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, kalau dalam proses yang kedua, Bapak Ibu sudah megang ditat, enggak apa-apa, minimal tahu alurnya. Yang belum punya ya enggak apa-apa, saya gambarkan nanti. Yang ditat sudah ada ya. Contohnya saja ini, tapi enggak aneh ya. Ditulis lagi poin-poinnya juga boleh, karena di sini tidak ada penjabaran secara detail. Racun itu masuk ya, racun kalau digambar racun itu ke manusia, berarti masuk ke manusia. Berarti kalau masuk itu berarti lewat asupan. Lewat sesuatu yang dimakan. Jika racun yang dimakan ini akan hinggap ya, atau nempel atau mengendap, itu di bagian organ tubuh mana saja tergantung racun yang dimasukin. Dari 5P yang kita bahas materi pertama itu jelas. 2 ke ginjal, 3 ke hati. Makanya banyak orang yang sakit hati dibandingkan orang sakit ginjal. Itu baru 5P. Ya. Misalnya Bu Arsi penyakit hati lama-lama nggak ada. Nggak aku izinkan hati ini untuk disakitin. Karena pada dasarnya Allah ciptakan saya itu untuk 2 hal. Kita diciptakan Allah karena 2 hal. Untuk apa? Untuk dimuliakan dan dimanjakan. Ya, jadi Bapak Ibu dilahirkan sama Allah itu karena 2 hal ini. Fitrahnya dimuliakan dan dimanjakan. Ini 2 hal ini tidak akan pernah lepas, tidak akan melihat batasan umur. Orang tua kita pun dia senang dimanjakan. Betul enggak? Ya. Butuh juga dimuliakan. Bapak dan Ibu hari ini pun saya sendiri pun juga senang dimuliakan. Juga senang dimanjakan. Anak-anak kita pun juga senang banget dimuliakan dan dimanjakan. Jadi kalau ada selain 2 hal ini dimuliakan dan dimanjakan, berarti bukan fitrahnya manusia atau bukan fitrah kita. Jadi kalau di sini Bapak Ibu ada yang sering sakit hati, berarti bukan fitrahnya manusia, bukan fitrahnya kita lagi. Jadi ngapain ya dipergunakan? Karena sakit hati itu berarti karena hatinya diizinkan untuk disakitin. Oke. Jika racun sudah masuk ke dalam tubuh, maka terjadilah pengendapan toksit di usus, hati, ginjal, darah, dan kelenjar limfa. Ya. Terjadi pengendapan toksit di usus, hati, ginjal, darah, dan kelenjar limfa. Efeknya karena endapan toksit ini banyak di bagian tubuh tadi, maka terjadinya daya tahan tubuh menurun. Siapa Pak R itu di grup ada yang terpental keluar siapa? Di grup diploma kayaknya ada yang nggak bisa masuk. Ya. Daya tahan tubuh
menurun, maka kalau sudah daya tahan tubuh menurun, maka disinilah yang dikatakan bakteri, virus, jamur, parasit, ataupun radiasi ini mudah masuk. Jadi bukan prosesnya pertama kali bakteri langsung masuk, bukan. Ya, jika sudah terjadi imunitas menurun, maka mudah parasit, bakteri, virus, jamur, ya, itu mudah masuk jika imunitas tubuhnya menurun. Dan ujungnya dari ini semua siklus ini adalah terjadinya sakit. Makanya pas terjadi sakit baru tuh diurutin. Kenapa dia sakit, dari mana sumbernya gitu. Baru diurutin sumbernya. Ya, ini dalam proses holistik, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu mendalamin bagian terapis, enggak apa-apa, jalankan. Tapi kalau dikuatkan dengan ilmu holistiknya, Masya Allah. Dah, insya Allah menyempurnakan ya. Sedangkan ya, kalau dijadikan sakit karena ketidakseimbangan angin, ya, dalam tubuh ini disebabkan oleh sistem pencernaan yang rusak, ya, ususnya. Maka Bapak Ibu perlu didetoksifikasi usus atau colon cleansing. Makanya 90% penyakit itu berasal dari pencernaan. Farisa. Sehat ya nak, kelihatan tuh. Matur suwun Pak, ikut kuliah. Ikut kuliah ya. Oke. Jadi pencernaan. Jadi kalau pencernaan maka segera didetok pencernaannya atau ususnya dengan makanan-makanan yang banyak mengandung serat. Ya, seratnya tinggi. Sayuran yang mengandung serat tinggi itu gambas atau oyong. Jadi kalau bisa ibu-ibunya hampir wajibkan setiap hari untuk masak gambas atau oyong. Cuman dia kan warna hijau, berarti sinergikan dengan warna yang lainnya. Ya, kalau Bapak Ibu tahu gambas oyong kalau yang sudah tua, kering, ya itu kan banyak jadinya kayak apa? Serabut. Nah, serabutnya itu kuat banget buat apa? Buat nyuci piring, nyuci panci itu kuat, nggak mudah larut. Nah, itu bayangkan kalau itu dikonsumsi keluarga kita, maka seratnya terpenuhi. Kalau serat terpenuhi, maka ususnya akan menjadi kuat, jadi kebal. Imunitasnya juga akan menjadi kuat karena sumbernya dari ususnya. Ya. Salah satu yang kedua, proses detoks usus yang bagus, saya langsung ke usus, adalah terlepas tadi makanan serat adalah buah-buahan. Makan buah sebelum karbohidrat. Ya, terlepas dari sunnah Nabi, Masya Allah, ini yang sering terjadi. Berapa persen ya umat Islam tahu, tapi paham belum tentu. Ya, makan buah sebelum nasi, ya, itu sunnah Nabi, tapi secara kajian Islam, Masya Allah, itu kesehatan. Kenapa? Buah-buahan itu mudah terserap oleh tubuh kita dalam hitungan 8 menit. Itu terserap. Tapi kalau nasi itu baru bisa dihancurkan, diserap oleh tubuh kita butuh waktu 8 jam. Jika Bapak dan Ibu tuh makan nasi baru makan buah, itu jadi racun. Ya, busuk. Jadi nasinya, makanannya itu bukan jadi nutrisi, jadi busuk. Kalau busuk maka muncul bau, aroma, menjadi angin. Makanya apa? Perutnya mudah kembung, BAB-nya nggak lancar. Yang ngerti banyak, tapi yang paham menjalankan itu sedikit. Ini karena mau buka puasa. Mau buka puasa ya Allah. Dengan azan, tak lagi azan ya.
Karena mumpung ini di bulan Ramadan, pas detoksifikasi itu tepat banget. Jadi Bapak Ibu kalau punya pasien untuk pengobatan pas di bulan Ramadan, itu herbal Bapak Ibu itu bekerjanya akan 50% saja, nggak nyampe bekerjanya. Karena apa? 50% itu dari puasa, itu udah detoxnya mantap luar biasa. Ya. Terus bagaimana resep di saat berpuasa? Ya, kalau memang dosisnya itu sangat dibutuhkan banget, maka resep di siang hari bagi 2. Alihkan ke pagi 1, sore 1. Tetapi jika dia minumnya siang hanya 1 butir, maka lebih bagus alihkan di saat malam hari mau tidur. Jadi tetap terpenuhi pengobatan. Jadi Masya Allah. Jadi kalau orang puasa ini ya memang sudah menjadi fenomena, kecuali yang belajar ya. Di GSN akan semakin meningkat lagi nih omsetnya kalau bulan puasa begini. Lihat aja nanti nggak nyampe 1 minggu orang sakit mahnya parah, akut, masuk rumah sakit, pulang nggak bisa, masih sakit perutnya, belum bisa makan apa-apa gitu kan, udah biasa. Karena apa? Di saat berbuka puasa, mereka tidak paham tentang ilmu kesehatan ini. Serakah, ilmu monyet dipakai. Semuanya diterima, dimasukin. Tapi Bapak Ibu tidak pernah paham. Tubuh Bapak dan Ibu, khususnya kita bicara usus, sanggup atau tidak mengolahnya. Ini. Ya, ingat prinsip materi yang pertama ya, adalah ambak. Masih ingat? Ambak. Apa manfaat? Bagi tubuhmu. Bagiku. Makanya ya kalau saya terbiasa ikut kajian di masjid, habis subuh terus dikasih hidangannya gorengan gitu. Ayo Pak makan. Yang sudah tahu nggak bakalan Pak Yadi mau. Tapi ada yang nggak yang ngeracunin? Ada. Ya nggak apa-apa lah Pak, saya sekali-kali makan racun gitu kan. Ada nggak kayak gitu Pak? Ada. Tapi karena saya tetap istiqomah, kalau tidak, ya tidak. Emang kalau terjadi keracunan, emang situ nanggung biaya obat saya kan gitu. Ini sebenarnya itu setan aja tuh, anggap aja itu setan yang bisikin ya. Kalau tidak ya tidak. Ini bagi orang belajar tahu ilmunya insya Allah gitu. Nah ini ya, jadi buka puasa biasakan kita berbeda dengan yang lainnya. Alhamdulillah saya sekeluarga sudah 3 tahun ini benar-benar menjalankan nggak seperti yang tahun lalu. Jadi anak saya udah tahu banget ya. Dulu masih bikin kolak, bikin apa, bikin es buah, bikin apa. Sekarang 3 tahun ini alhamdulillah sama sekali tidak. Kalaupun pengen pun hanya seminggu 1 kali, kalaupun beli ya. Jadi setiap hari selalu buah dengan 3 warna sampai 5 warna, kurma sukarinya 3 butir, teh hangat, udah. Jadi nggak kayak dulu setiap mau maghrib jalanan penuh macet gitu, aduh udah. Jadi kayaknya nggak berkualitas, bener-bener nggak berkualitas. Bapak Ibu jangan sampai nunggu kesadaran yang ada disadarkan ya. Saya udah menyadarkan, tinggal kesadaran Bapak dan Ibu nanti insya Allah. Masya Allah kalau umat Islam itu paham Bapak Ibu, insya Allah sehat, nikmat banget ya. Ada yang masih terbiasa nanti ya tolong dirubah mulai hari ini kalau mau sehat ya. Oke. Tadi saya paham karena usus. Makanan usus adalah ya tadi buah-buahan yang banyak mengandung seratnya. Kolon, cleansing. Ada Bapak Ibu yang sudah selama belajar ini sudah mengalami mencret-mencret? Ya Allah, saya tuh nunggu kadang. Mungkin semoga bulan Ramadan ini Allah kasih kesempatan saya untuk mencret. Gitu. Pingin banget mencret itu. Apalagi kalau diaminkan ya. Tapi mencretnya 3 hari aja ya Allah, jangan lebih. Gitu. Ada titiknya. Kalau pengennya mencret bulan Ramadan ini ya Allah, gitu kan nanti benar sebulan mah. Ya 3 hari aja ya Allah, gitu. Ya, selama ini kan nggak ngerti mencret diobatin ya. Oke, selanjutnya perbedaan yang terjadi terutama pada bagian perut. Masalah enzim atau kolon usus yang tersumbat. Ya tersumbat ini banyak sumbatan itu bukan berarti mohon maaf dikatakan sumbatan itu bukan yang dari usus yang bolong,
terus ada racun, nyumbat enggak. Yang terkecil adalah syarafnya atau penyerapannya. Di sini kan penyerapan yang tersumbat, berarti saraf-saraf lembut itu karena dia terlapisin dengan lemak, maka tidak terjadinya penyerapan nutrisi. Ya. Kalau tidak terjadi penyerapan nutrisi oleh seseorang, itu bisa dilihat dari mana tidak terjadi penyerapan nutrisi, itu dari lidah. Loh. Nah, pengen tahu lidah yang bagaimana? Lidah yang orang tidak bisa menyerap nutrisi dari lidahnya. Ya, saya gambarkan saja sedikit. Ini masuk materi D2 ya. Nah, ini gambar lidah. Ini lidahnya pas dulu. Nih, tidak terjadinya penyerapan nutrisi seseorang, ya, itu bisa lihat dari lidah dari mana? Ini contoh gambar saja. Lidah yang dimana di saat dia suruh menjulurkan, itu dia bergerigi, kayak geraji. Jadi kalau ada orang disuruh melet, terus dia kayak bergerigi, giginya itu lidahnya itu kayak bentuk sela-sela gigi. Oh iya, iya. Itu artinya orang itu tidak ada penyerapan nutrisinya, walaupun dia makan sehatnya banyak. Ya, tidak ada penyerapan nutrisi. Ada apa? Nah, salah satunya terjadinya tidak ada penyerapan nutrisi atau adanya nutrisi tapi yang nyerap orang lain. Apa? Bakteri. Ya. Maka kalau bicara bakteri usus ini dibutuhkan adalah probiotik. Tetapi ya kemarin belum saya bahas probiotik, ini belum ya. Untuk menetral bakteri dalam darah sama yang dari Dokter Terawan ya. Ya ini musibah buruk ya kalau sehebat Dokter Terawan dikeluarkan dari ID, itu sebenarnya hanya persaingan bisnis saja. Kalau nanti yang solusi-solusi seperti kita ini tidak di-cut gitu ya, bahasanya nanti akan mengancam bisnis banyak. Tapi nggak masalah, itu hanya permainan gitu ya. Yang penting bagaimana kita berbuat kebaikan terus. Mikroba atau probiotik. Bapak dan Ibu butuh ini enggak? Saya tanya. Bapak dan Ibu butuh probiotik enggak? Butuh. Butuh. Saya jawab tidak. Ya. Bapak dan Ibu tidak membutuhkan probiotik ini. Pak. Jika apa? Jika makanan Bapak dan Ibu cara mengolah makanannya, mengunyahnya mengikuti sunnah Nabi. Ya. Bagaimana sunnah Nabi mengunyah? Berapa kali kunyahan? 38. 30? 33. 33 kunyahan. Ada apa makna ini? 3 ya. Jadi disuruh mengunyah 33 itu bukan masalah 33 angkanya, bukan. Untuk mengeluarkan enzim ya dari mulut kita ini itu dengan 33 kali kunyahan tadi. Dan enzim ini akan keluar ya dan akan ditelan berbarengan dengan makanan yang kita kunyah. Di saat dia masuk pada usus kita, maka penghancur makanan yang masuk, enzim itu sudah bisa menghancurkan. Setelah dihancurkan, maka ususnya itu tidak terlalu banyak bekerja keras menghancurkan makanan, tapi dia tinggal menyerap makanan dari enzim yang sudah masuk dalam tubuh yang menghancurkan makanan tadi. Ingat, kita tidak butuh ini dengan syarat pola makan kita sudah mengikuti sunnah Nabi. Tapi kalau hari ini kita disuruh menjalankan seperti sunnah Nabi, Pak,
nggak kebagian makanan gitu kalau Bu Sugi. Kayak anak-anak pondok, mau contoh yang mudah gitu ya. Itu kan anak pondok makan satu nampan diwaktuin, ya, satu nampan berempat. Kalau ngikutin sunnah Nabi cara ngunyahnya Pak, Bu, nggak kebagian. Ini kan antara nyari kualitas atau kuantitas. Saya mau mengikutin sunnah Nabi ngunyah aja Pak, ya Allah Bapak Ibu. Aduh gitu kan. Pas kunyahan baru 30 atau kunyahan 20 aja udah nggak ada yang dikunyah. Sambil menghitung tapi ngunyah-ngunyahnya nggak ada yang dikunyah lagi. Kenapa? Udah telanjur ketelanjur ada yang 33 ada tapi tinggal sedikit. Ini baru belajar Pak, ya Allah. Bener saya akuin kok. Nah, ini contoh-contoh saja memang kebiasaan itu harus kita rubah. Terus selanjutnya ya tersumbat tadi adalah lapisan tadi. Maka apa? Butuhkan enzim atau probiotik. Jadi enzim ini banyak sekali. Nanti tergantung kita pembahasan nanti di biomedik ya. Udah ya di biomedik itu tentang sel, makanan sel yang terkecil. Nanti akhirnya ke situ mikroba. Tadi ketidakseimbangan angin. Yang kedua adalah yang ketiga selanjutnya ketidakseimbangan suhu tubuh ya lebih disebabkan karena mekanisme pengontrolan suhu oleh tubuh telah rusak. Pengontrolan suhu tubuh telah rusak sehingga tubuh sering berada dalam keadaan suhu panas atau terlalu sejuk atau dingin. Nah, pengontrol suhu tubuh itu adalah tonsil. Ya, pengatur suhu tubuh di tubuh manusia adalah tonsil. Tonsil itu apa? Kalau tadi Mas Eko bilang lak-lakan gitu ya. Lak-lak, telak gitu ya. Di atas itu. Yang orang biasanya terkena amandel itu ya, yang gantung itu. Itu tonsil namanya, tonsil. Dan tonsil itu fungsinya apa? Adalah mengatur atau mengontrol kondisi suhu tubuh. Ya. Makanya kalau orang yang ada masalah mandel dan dia sudah dioperasi, maka dipastikan imunitas tubuhnya itu akan rendah. Karena dia tubuhnya tidak mengetahui suhu tubuh ini panas atau dingin. Kalau panas tubuhnya dia harus menyeimbangkan dengan dingin sehingga dia jadi hangat. Gitu. Tapi kalau suhunya dingin, dia harus bisa memanaskan tubuhnya sehingga apa? Dalam keadaan orang suhu dingin di puncak pun dia biasa aja gitu. Tapi kalau orang yang tidak bisa mengontrol suhu tubuhnya, kalau diajak ke puncak, langsung apa? Menggigil. Padahal yang lainnya enggak. Ada yang pakai jaket double. Itu hanya membantu Pak. Sebenarnya yang mengatur suhu tubuh adalah kita sendiri. Seharusnya adalah tonsil. Dan kalau bicara suhu ini adalah menyebabkan berlakunya gangguan syaraf atau hormon. Ya, kalau suhu ini akan mengganggu kesehatan kita di bagian syaraf dan hormon. Ini gara-gara Pak R bilang detoksifikasi hari ini doang. Tadi mau sabar langsung pencernaan semua hari ini, cuman terpisah materinya. Tapi emang nggak apa-apa sih, malah apa? Malah bisa paham, detil gitu ya. Udah diingatkan. Karena kalau dalam diktat itu detoksifikasi dan sistem pencernaan itu menjadi satu. Cuman tadi Pak mengingatkan, Pak, ingat hari ini hanya detoksifikasi, jangan sampai masuk ke pencernaan gitu ya. Oke, siap. Tapi justru kok malah bisa menjelaskannya detail gitu ya. Intil-intil ya Mas. Maksudnya intil-intil apaan? Ya ini Pak intil-intil. Ya Allah, saya malah baru dengar istilah intil-intil. Kalau intil itu intil kambing, intil bedus. Tahu saya. Ya. Salam. Tadi siapa? Oh, iya. Maaf, pipa apa, Pak?
Enggak, udah kemarin, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Loh, milih material nggak tahu siapa kirim ke rumah saya. Kan ada alamatnya. Pak, suruh bangun lagi. Suruh bangun lagi. Enggak, Bu, ada tukang material kok bawa mobil kadang ngantri material ke rumah saya nggak pesen. Nah iya, berarti Bapak itu. Tukangnya udah libur, Bu, besok mulai lagi, insya Allah stick lagi selesai atas. Oke. Kadang lidah saya begitu, kadang juga enggak, Pak. Ini harian Bimantari, Bu. Tadi maksudnya tadi lidah tadi bicara, oh bergigi ya? Lidah yang bergigi, ya Pak. Coba Bu Tari kalau memang benar-benar mau dilihat secara grafiknya, kondisi tubuhnya, lihat atau di foto itu di pagi hari. Ya, di pagi hari di foto, per satu pekan di foto lagi, satu pekan di foto lagi. Nanti terjadi perubahan itu apakah hitungan pekan atau jeda waktu. Kalau dia terjadi perubahan, terkadang halus, terkadang enggak, berarti dia ada ketidakseimbangan. Masuk kadang ngambil makan, kadang enggak, kamu ngambil makan, kadang enggak, dilewatin. Kan sayang banget gitu loh. Berarti ada yang ketidakseimbangan. Nah, apa yang ketidakseimbangan? Nah, ini yang udah dibahas sebenarnya Bu Tari. Ya, apakah ketidakseimbangan apa tadi? Angin, efeknya kayak orang makan males, kadang males, kadang, nah itu berarti angin. Ada ketidakseimbangan suhu. Kalau suhu ini lebih ke hormon, ya, sama saraf. Ingat, kalau suhu ketidakseimbangan angin tadi lebih kemana? Ke makan. Khusus makanan, Betul. penyerapan. Tapi kalau ketidakseimbangan suhu, ya, ini lebih kepada saraf, hormon atau hormon. dan Nah, Bu Sugi, kasus Bu Sugi, ini ketemulah sekarang Bu Sugi. Jadi Bu Sugi ada ketidakseimbangan suhu. Makanya apa? Syarafnya, kakinya kalau kesakitan panas. Nah, kadang enak. Ya, karena ini juga berhubungan dengan hormon. Hormon itu juga hormon laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dia aktif berarti panas, kalau perempuan itu hormon dingin, berarti dia lembut. Berarti Bu Sugi tinggal fokus ke ketidakseimbangan suhu tubuhnya yang diperbaiki. Ini baru terjawab Bu Sugi. Jadi saya ngisi kuliah gini malah masalah bertahun-tahun malah diketemukan di perjalanan ya. Alhamdulillah. Ya Allah, saya nikmat banget ya Allah kalau di saat ngajar ke Allah tuntun begini nih. Jujur Bapak dan Ibu, saya mengajar ini, saya tidak pernah mendapatkan materi yang saya jelaskan sedetail ini. Makanya sebenarnya saya tuh terkadang kayak merasa malu kalau sama Allah tuh, kalau masih mengeluh tuh kayaknya malu. Malunya dalam saya kuliah dulu pun tidak pernah mendapatkan materi pendetailan seperti ini. Makanya tadi kalau Pak Erm bilang begitu tuh langsung file otak saya kok kayak tersimpankan file yang dah ngomongnya ini gitu. Jujur kadang Bapak Ibu jangan melihat saya bisa jelasin detail enak dengerin, semudah itu enggak. Ini baru kali ini saya ngomong. Saya setiap menjelaskan itu kayak Allah tuh bimbing sendiri itu. Makanya malu kalau dalam saya masih mengeluh dengan kehidupan saya tuh isin dewe. Ya, sama Allah itu malu. Oke, saya lanjutkan sedikit. Dalam saraf ya, oke, saya lanjutkan sampai solusinya ya. Menyebabkan berlakunya gangguan saraf dan hormon. Nah, saraf. Kalau bicara saraf, ini adalah bicara dia yang apa? menjalar. Bicara yang menjalar karena semua tubuh kita tuh kayak isinya rangkaian saraf-saraf semuanya. Ya, kalau Bapak Ibu belajar dengan
totok punggung, ya, topung. Itu hafal itu. Titik lumbar, titik servikal, ada 4 bagian luas servikal, lumbar, ya. Itu isinya 1 titik tulang, itu ke dalamnya itu isinya megang saraf semuanya ratusan gitu ya. Berarti kalau suhu tadi adalah berhubungan dengan saraf, maka herbal yang bagus untuk mengobati berhubungan saraf adalah semua herbal yang sifatnya menjalar. Contoh apa yang mudah herbal yang menjalar? Alang-alang. Pegagan. Alang-alang, Alang. ya. Sirih bisa. Apalagi? Sirih. Cincau bisa cincau. Ya, cincau, Pinahong. menjalar, Pinahong. merambat. Ada bedanya enggak? Pinahong. 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 Pinahong bisa. Minahong itu di atas atau di bawah, Bu? Nah, Dia menjalar atau merambat? rambat. Yang kita bahas ini apa? Menjalar. Ya, Ayo. Ada sedikit perbedaan ya. Kalau menjalar, jadi setiap bawah. satu injakan dia langsung keluar akar, saraf. akar. Setiap Oh, iya. dia nanti lompat lagi 1 ruas ke tanah, dia langsung Menjalar. Keluar akar. berakar lagi. Itu saraf begitu. Nah, yang bagus apa? Salah satunya tadi adalah begagan. Gagan. Bukan. Pegagan. Tadi yang sebutkan benar. Terus Bukan. Alang-alang. Sereh. serai. Serai Serai. itu menjalar juga dia merambat. Ke atas bisa, ke bawah. Ingat, bonggolnya dia setiap ke tanah, itu setiap ruasnya bisa mengeluarkan apa? Akar. Cuma karena Akar. merambat saja, ya. Ya, merambat, maka akarnya nempel. Tapi yang di sini akan saya bahas yang berkaitan dengan produk yang mudah. Teh begagan boleh, apapun yang ada begagannya berarti dia untuk saraf dan hormon bisa. Tapi yang ada di GSN khususnya ini adalah GS-Fin. Adalah ya, GS-Fin itu apa? Komposisi finnya itu adalah dari apa? Biji anggur. Jadi GS khusus fin, GS-Fin itu artinya adalah grape seed. Biji anggur. Anggur itu menjalar atau merambat? Merambat. Merambat bisa, menjalar Jalar. bisa. Setiap ruas-ruasnya pohon anggur itu kalau dia kena tanah langsung muncul akar. Akar. Nah, biji anggur itu ternyata dalam buah anggur itu yang berkhasiat tinggi itu bijinya. Biji anggur itu Masya Allah luar biasa bagus untuk syaraf, antioksidan juga tinggi. Makanya fin di sini adalah pembuluh darah vena. Makanya dulu Bu Sugi pernah waktu kesakitan pas baru saya bahas tentang GS-Fin, Bu Sugi langsung minum itu langsung saya kasih digeser rasanya langsung enak. Enak. Tapi karena suhu tubuhnya Bu Sugi belum stabil, maka setelah jarak berapa minggu lagi panas lagi. Jadi tinggal penyeimbang suhunya Bu Sugi yang nanti fokus pengobatannya adalah herbal yang menyeimbangkan suhu dan hormon. Ya. Oke, Pak. Nah, jadi kalau untuk saraf salah satu contoh saraf itu kalau totok itu membantu percepatan nutrisi itu mudah diserap oleh tubuh. Jadi membantu. Bekam membantu. Totok membantu, akupunktur membantu, refleksi membantu. Membantu percepatan. Kayak dipijit, kayak diurut. Bantu badan itu orang itu seger.
Tapi ada batasan waktunya saja kapan dia sehat. Ya. Orang diurut kan enak, Bu. Habis diurut, Tidur. habis diurut lagi, nanti badannya sakit lagi gitu ya. Sakit lagi. Tolong ulang Pak Suhu yang masalah hormon. Hormon belum saya bahas, Bu, kok diulang? Tadi saya baru membahas tentang syaraf. Nah, sekarang adalah membahas tentang hormon. Ya, Bu tadi juga menanyakan bagaimana hormonnya biar juga seimbang. Ya, kalau bicara penyeimbang hormon, suhu, kalau secara fisik, obat. Kayak tadi, syaraf, kefin, gagan. Tapi dari penyeimbang semua kehidupan kita tadi adalah pembuka saya tadi. Contoh penyeimbang yang sifatnya kayak tadi berkaitan dengan hutang, Bu. Itu Masya Allah penyeimbang semuanya akan imbang. Kehidupan ini nggak ada beban, nggak ada masalah. Ya. Karena sudah seimbang gitu loh. Baru sedikit udah tersulut, emosi lagi gitu, berarti memang belum imbang hormonnya. Bagaimana cara menyeimbangkan? Nah, hormon ini berkaitan dengan hormon laki-laki dan perempuan ini berbeda. Kalau hormon untuk perempuan dia sifatnya lembut, sifatnya nabati, maka perbanyak makan makanan yang bersifat nabati. Buah-buahan dan sayur itu untuk wanita. Jadi kalau ada wanita yang terlalu tomboy, hindarin banget untuk makan makanan hormon untuk laki-laki. Atau hormon panas. Hormon untuk panas untuk laki-laki adalah semua yang dari hewani. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya putra, anak-anak, tapi kok dia pendiam, nggak aktif, mohon maaf. Segera kasih hormon laki-lakinya. Segera kasih makan-makan yang bersifat hewaninya. Sehingga hormon laki-lakinya naik, hormon aktifnya meningkat, hormon panasnya meningkat, maka anak itu akan aktif dengan sendirinya. Jangan hanya omongan. Kamu main dulu sama teman-temanmu gitu loh. Cowok mau main sama temanmu cowok gitu. Anak-anak sekarang ada ya yang mungkin anak-anak cowok mainnya tapi sama cewek semua. Ya kalau sesekali enggak apa-apa, wajar, bukan membedakan. Tetapi kalau berkelanjutan, maka hormonnya akan berubah nanti. Fisiknya laki-laki, hormonnya perempuan. Karena pola makan, pola pikir, cara bicara, semuanya akan mengikuti sekitarnya. Jadi apa? Langsung nggak usah diomongin saja, banyakin makanan yang dari hewani. Daging, ikan, pokoknya daging kalau yang di depannya ya kasih gamat. Omega 3 ikan salmon, kasih gamat, itu kasih aja. Jadi Bapak Ibu bisa menyeimbangkan tadi. Nah, kalau laki-laki terlalu lembut, berarti hormon laki-lakinya yang kurang, tambahkan. Tapi kalau wanitanya yang terlalu tomboy, hormon perempuannya yang berbanyak, sayur-sayuran tadi. Cara penyeimbangnya gimana? Nah, Bu tadi kan itu hormonnya panas. Suhunya api, ya. Jangan mengikuti hawa nafsunya kesukaan terus. Kalau disuruh makan sayur, aku nggak suka kok Pak Suhu, nggak enak. Suaminya dikasih sayuran terus. Giliran dianya nggak mau, alasannya apa? Nggak enak, aku nggak suka. Aku seneng tuh yang daging itu loh. Itu berarti untuk penyeimbang suhunya nggak bisa. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, kok Bu Tari begitu, nyadar ya Bu Tari ya. Jadi terkadang penyeimbang suhu itu memang nggak enak, nggak menyenangkan selalu di awal. Contoh, Bu Tari, makanlah sesekali roti bolu, walaupun itu kesukaan orang suhu dingin. Walaupun Bu Tari nggak suka, udahlah nggak apa-apa, pura-pura suka, walaupun potong. Itu sebenarnya cara menurunkan hormon. Atau yang sebaliknya, yang suhu dingin terlalu dingin. Kalau suruh makan daging, aku nggak suka daging, baunya amis, nggak usah bilang nggak suka kalau udah belajar gini. Hormonnya biar imbang.
Karena pasti nanti kalau nggak ngerti ilmunya akan banyak alasan semua. Ya, yang api sukanya maunya sate terus, daging-daging seneng. Suruh makan yang sayur-sayur, nggak suka, nggak enak, benyek gitu. Atau sebaliknya. Nah ini cara sebenarnya Bapak Ibu, saya kasih gambaran ini sebenarnya Bapak Ibu udah tahu. Ya, khususnya pasangannya atau dirinya sendiri atau anaknya kekurangan suhu yang mana sebenarnya tahu. Jadi masak pun itu jangan asal masak, masaknya tapi sambil menyeimbangkan hormon keluarganya gitu. Paham ya? Jadi tidak solusi di sini saya tidak sekedar hanya boro-boro obat. Biar beli, enggak juga, enggak beli juga enggak apa-apa. Gitu. Tapi lebih kepada ilmu yang kehidupan sehingga Bapak Ibu itu tahu sendiri, mandiri. Mandiri memberikan apa ke siapa, ke keluarga itu lebih tepat karena tahu rumusnya, gitu ya. Nah, itu ya Bu Arsia hormon. Jadi laki-laki perempuan panas dingin. Silahkan Bapak Ibu yang lebih tahu kliennya atau keluarganya atau pasangannya kurang yang mana. Kalau mungkin ibu-ibunya yang suaminya kok kurang semangat, ya terlalu dingin, berarti hormon panasnya kurang. Berarti dikasih apa Bu? Kasih daging. Jangan daging-dagingan Mas. Kalau daging-dagingan tuh keras karena plastik kan. Daging beneran. Sate. Ya, jangan dikasih daging-dagingan. Tadi Mas Daging apa? beneran. Mas Erik bilangnya daging-dagingan. Ntar kasih daging-dagingan, mainan anaknya tuh dimasak. Keras Bu. Ya itu daging-dagingan Pak gitu ya. Pak Suhu buka puasa yang sehat boleh diterangkan. Ini kayaknya bayangannya udah buka puasa aja, mau entar lagi adzan ya Bu. Ya sih. Udah bismillah insya Allah yang sunnah. Insya Allah niat kita menjalankan buka puasa dengan sunnah, pahala dapat, insya Allah sehat dapat. Ya, tapi kalau sudah buka puasanya niatnya sunnahnya nggak ada, sunnahnya nggak ada, udah makanannya rakus tadi kayak makanan monyet gitu kan, karakter monyet apa aja ada, itu pahala nggak dapat, sehat nggak dapat, sakit ya. Tapi nggak apa-apa sih Bu, kalau pada nggak ngerti dikasih tahu ngeyel sakit, toh GSN ada kok, slogan GSN apa? Solusi kesehatan masa kini. Jadi sakit apapun tuh selalu masa kini GSN ada solusinya, nggak apa-apa Bu. Ya. Tapi ya bagi yang sudah belajar begini ya, ayo memang dirubah, dimulai dari kita dulu sendiri. Nanti keluarga pasangan kita akan mengikut kok. Ya, akan mengikut dengan sendirinya, insya Allah. Jadi makanan-makanan sehat tentunya adalah makanan basah. Makanan basah itu apa? Buah, sayur, jus, lalap, urap, rebus-rebusan. Tapi tadi udah kurma 3 butir, insya Allah udah. Ya. Nah, kurma juga Bapak Ibu terserah pilihannya. Ada kurma rakyat, ada kurma raja, ya, ada kurma nabi. Kurma rakyat berarti kholas. Kurma raja berarti sukari. Kurma nabi berarti ajwa. Nah, terserah Bapak dan Ibu, kapasitas keluarganya sudah di mana? Masih jadi rakyat, raja, atau nabi, udah masing-masing aja. Ya. So ada yang seminim-minimnya banget, ya sudahlah, minimnya sunahnya kurma kholas nggak apa-apa, ngikutin sunahnya, masalah kualitas nanti. Nggak apa-apa begitu ya. Jadi enak Bapak Ibu memahamin itu. Pak, Tunisia masuk apa, Pak? Kurma Tunisia masuknya apa? Nanti jangan sampai nama ada kurma Tunisia, ada kurma rutop, ada sukari rutop, ada sukari ini. Nanti malah kita jenis-jenis kurma. Dah, 3 kurma jenis tadi. Kurma rakyat, kholas, kurma raja itu sukari, kurma nabi itu ajwa. Ya. Oke. Nggak masuk dia. Nggak masuk. Ini materinya bukan materi jenis-jenis kurma dan kita pembahasannya. Ada 3 paket tadi aja dulu dah.
3 ring kurma. Oke. Dalam pengobatan dalam pengobatan herba, ini salah nulis, pengobatan herba atau perobatan jawi, tindakan untuk mengembalikan kondisi tubuh akibat faktor-faktor di atas dikenal dengan proses cleansing atau pembersihan tadi ya, dan balancing, penyeimbangan. Proses cleansing dan balancing akan menyebabkan tubuh kita menjadi harmonis. Jadi bukan hanya sekedar cleansing atau pembersihan saja, tapi apa? Cleansing dan balancing. Jadi imbang, buang angin, ya. Hormon juga, suhu juga, ya. Jangan hanya bersihin herbal untuk khusus doang, tapi untuk hormonnya atau suhunya itu tidak diperhatikan. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir. Udah terakhir aja ya Allah. Padahal ini masih 1 lembar Pak R. Oh pas deh Pak. Pas banget. Pencernaan. Padahal saya belajar, mungkin yang kenal saya belajar PPATH. Ini detoksifikasi itu paling cepat saya sama pencernaan sejam udah kelar. Iya ini udah tinggal ini. Ini nggak tahu ya Allah. Ini benar-benar berkahnya Ramadan ya. Saya jelasinnya bisa detail gitu ya, Masya Allah, ya Allah. Nah yang terakhir adalah program detoksifikasi. Secara etimologi atau bahasa, detoksifikasi berasal dari kata de, ya, bukan de dua yang de, yang berarti tidak, dan toksit yang berarti racun. Jadi detoksifikasi adalah bahasa mudahnya adalah tidak beracun. Kalau detoksifikasi ya dalam terminologi ini istilah detoksifikasi berarti program penghilangan racun yang terkumpul di dalam tubuh. Detoksit ya, detox artinya D itu tidak, toksit itu artinya racun. Tidak beracun berarti apa? Sehat. Tapi kalau detoksifikasi artinya program penghilangan racun di dalam tubuh. Beda ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah program detoksifikasi ya program penghilangan racun gitu. Jadi kalau minum terus nanti terjadi detox ya, pembersihan ya jangan diberhentikan kan. Nah, terutama toksit-toksit yang terdapat di mana ya, program detoksifikasi yang sangat penting dibutuhkan oleh tubuh adalah pertama detoks hati ya. Tadi pagi dari awal pembuka sudah detoks hati ya. Yang kedua adalah ginjal. Yang ketiganya adalah darah. Yang keempatnya adalah usus. Dan yang kelima adalah limfa. Jadi kalau bahasa mudahnya 5 organ tubuh yang bisa didetoks secara sertifikasi adalah limfatogen. Itu singkatan padatnya ya, jadi ngingetnya. Ya. Limfatogen. Proses detoksifikasi yang baik, saya lanjutkan materi lanjutnya karena tinggal sedikit. Biasanya menggunakan obat-obatan alami, yakni tumbuhan, obat, atau herbal. Tadi sudah saya bahas tentang detox tadi yang keseimbangan hormon dan suhu, langsung herbalnya sudah saya bahas. Ciri pengobatan dengan cara ini tidak menghilangkan penyakit secara langsung. Ya, jadi proses cara ini tidak menghilangkan penyakit secara langsung di dalam tubuh.
terkadang akan timbul reaksi yang namanya DOC. Nah, ini DOC itu proses detoksifikasi dalam kemarin ya, itu satu nyambung dengan DOC. Proses ini tidak akan berlangsung lama. Ya. DOC itu tidak berlangsung lama, maksudnya tidak terus-menerus. Jadi DOC itu batasnya paling 2 hari, 1 hari, 3 hari. Tapi kalau udah lebih dari 3 hari, maka itu namanya penyakit, bukan detoksifikasi. Ingat. Jangan sampai setiap reaksi apa aja bilangnya detok. Pokoknya sakit apa sedikit, detok. Ya. Dan jika terus-menerus, segera mengkonsumsi herbalnya. Dan ingat bahwa setiap pengobatan yang tidak memulai dengan proses detoksifikasi, maka sukar untuk disembuhkan. Nah, ini perlu digarisbawahi. Perlu ditebalin. Jika setiap pengobatan yang tidak dimulai dengan proses detoksifikasi, maka susah untuk disembuhkan. Jadi kalau Bapak Ibu ada pasien kliennya minum herbal kok tidak mengalami detoksifikasi, maaf, maka dia sangat susah untuk disembuhkan. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan cara mendetoksifikasi? 3 cara memaksimalkan detoksifikasi. Boleh catat ya. Ini terakhir, materi terakhir. 3 cara untuk percepatan detoksifikasi supaya hasilnya maksimal. Pertama, ini umum ya. Proses pembersihan. Ini butuh dilakukan 3 bulan. Ini umum kalau Bapak Ibu pakai pegagan doang. Jadi tugasnya bersihin. Tapi ini nanti kalau nggak seimbang, malah akan menjadikan dehidrasi. Yang kedua, program pembinaan. Jadi pembinaan ini adalah edukasi. Pola makannya dirubah. Yang ketiga adalah program pemantapan atau preventif. Kapan dilakukan preventif? Seumur hidup. Nah, 3 program detoksifikasi itu. Pembersihan, berarti detox. Butuh 3 bulan. Nah, colon cleansing besok akan saya bahas materi colon cleansing yang tepat itu bagaimana. Ya. Silakan nanti bisa milih mau bersihkan usus dengan cara yang sehari. Oke? 3 hari. Oke? 1 minggu. Oke? 2 minggu. Boleh. Silakan nanti kita pilih cara mendetok usus khususnya. Karena fokusnya ke usus. Karena 90% itu penyakit itu dari pencernaan atau usus. 10% itu dari luar. Contohnya kena luka atau kesleo dan sebagainya. Bagian yang terpenting tubuh, boleh dicatat ini. Bagian terpenting tubuh yang perlu Bapak Ibu detox. Bukan berarti tubuh yang lainnya nggak penting ya, tapi yang terpenting di antara yang penting. Banyak yang lainnya. Pertama, kolon. Ya, kolon atau apa? Usus. Yang kedua, hati. Yang ketiga, ya, darah atau blood darah.
Yang keempat, ginjal. Yang kelima, limfatik atau limfa. Nah, ini sering bahas tentang limfa. Oh, limfanya tuh, limfatiknya. Tapi Bapak Ibu belum tentu tahu tugas-tugas utama limfatik itu buat apa. Nah, kata Pak En nggak boleh disampaikan. Nanti ada materinya lagi sendiri khusus limfatik. Ya. Darahnya nanti kaitan dengan jantung. Kita bahas peredaran darah itu berkaitan dengan jantung secara detailnya. Sampai di sini Bapak dan Ibu, ada yang mau bertanya atau yang mungkin saya menjelaskan ada yang terlewatkan, boleh silakan. Yang offline, yang di GSN boleh bertanya, atau yang online, Bapak Ibu di sana silakan boleh menyalakan mute-nya, speakernya, langsung boleh bertanya. Monggo. Ada yang belum paham dari apa yang saya jelaskan berhubungan dengan detoksifikasi. Nih, biasanya kalau saya ada bertanya gitu, saya langsung nyala minum ya. Mas Endar nggak ke GSN lagi. Sebenarnya banyak suhu yang mau ditanyakan, makanya kan aku tadi terputus dari awal dalam perjalanan. Banyak itu dimulai dari satu, Pak. Saya nggak usah minta banyak-banyak, satu aja dulu. 10 pun dimulai dari satu. Jadi mulailah dari angka 1. Jangan bilang banyak, karena kalau Bapak udah bilang banyak, itu seolah-olah rumit banget itu. Banyak itu apa aja, mulai dari mana? Udah, mulai aja dari angka 1. Mau angka 100 dimulai angka 1. Mulai dulu angka 1 dulu. Apa? Maksud banyak tapi giliran diurai nggak jelas. Jadi kayak benang kusut jadinya. Pak Tono jelas sudah masuk dur. Oke. Silakan Bapak. Bu Asih, kalau organ paru-paru bagaimana? Nah, kalau organ paru-paru itu nanti kita bahas tuntas di saat materi sistem pernafasan. Ada materi sendiri Bu di D2. Ya. Pasu untuk wanita yang mau promil detoknya harus seperti apa? Bu, kalau masalah mau promil ini holistiknya dicari sumber sakitnya dulu. Contoh dari wanitanya, jadi kelingking kemarin contoh. Dia terjadi apakah penyempitan atau penebalan dini rahim, atau dia ada masalah headnya sakit, nggak teratur atau nggak rutin, atau dia ada kista, atau dia ada miom, atau dia ada penebalan dinding rahim, atau dia ada penyempitan pada dinding rahim, atau ada pendarahan, ada itu harus cari dulu. Makanya Bu Arsi kan dari kemarin nanya tentang promil, tapi yang mau promil ngirim gambar telapak tangan ke Ibu enggak? Ya kalau nggak ngirim ya ini ngambang lagi, nggak jelas apa yang mau kita periksa gitu loh. Kalau orang itu serius pasti langsung kirim. Oh baik Pak. Ya. Seseorang yang sering biduran, apa yang mesti didetok? Kalau orang sering biduran atau alergi, ada alergi telur, ada makan udang biduran, ada makan laron biduran. Ya, maka yang perlu didetok berhubungan dengan biduran ini adalah darahnya. Oh. Ya, darahnya. Jadi kalau orang biduran semua, kalau masalah alergi dingin. Ya pasien saya waktu itu alergi debu, jadi nggak boleh kena debu kalau keluar rumah, kan? Jangan di dunia deh kalau alergi debu. Ya, udah jangan di dunia lagi kalau udah alergi debu. Nah, orang di dunia itu banyak debu tanahan gitu ya. Nggak boleh alergi, nggak boleh kena debu. Berarti kan ya udah nggak usah di dunia aja gitu. Darah ya Bu, nanti detok darah, nanti di sistem peredaran darah itu kita bahas jantung. Semua pendetok darah apa aja nanti kita bahas di situ. Mas Arga,
Pak Yadi, kalau untuk herbal detox itu apa saja? Detox usus. Aduh, ini pertanyaannya harus. Perlu dijawab nggak nih? Perlu. Ini yang mau kutanyakan tadi itu. Waduh, ini yang perlu. Maka ditanya. bingung gitu. Pak coba PHC, Pak. Ada satu di sini. Nah, itulah Apakah dengan herbal cerna deteknya apa gitu maksudnya tadi. sama BCT. Ini nih, di sini. Di bawah. Ini. Ada di situ. Ini Mas Arga mau khusus pertama, detox khusus. Ya, sama contoh yang ada ya. Mau detox usus adalah yang enak. Alpha Vera. Alpha Vera. Wah, enaknya jos. Ya. Jadi yang mau detox atau tidak, monggo. Kalau yang penyakitnya tahu ada detoxnya dikit, minum setengah saset, udah reaksi. Tapi kalau yang racunnya banget, minumnya 3 kali 2 saset langsung. Wah, ini sistem pencernaan sih, bahasnya besok. Kemarin anak saya biduran, saya kasih Alpha Vera, baru 2 kali udah hilang Hilang anaknya atau hilang Alpha Veranya, Bu? penyakitnya. Oh, hilang penyakitnya. Saya kira Penyakitnya. Mas Arga, kalau Nah, Mas ini Arga, hilang anaknya. kalau pertanyaan Mas Arga di detox usus, maka besok di sistem pencernaan. Kalau Mas Arga menanya detox hati, itu nanti di sistem peredaran darah, kita bahas tentang darah berarti jantung. Nah, detox ginjal nanti ada sistem urinari, itu di 2 semua. Bagaimana mendetox ginjal dengan sistem urinari. Yang ketiganya detox darah, nanti dengan jantung sama. Nah, kalau bagaimana detox limpa, nanti ada namanya sistem limpatik, itu materi di 2 juga sudah disiapkan. Jadi kalau saya jawab, paling nanti saya langsung di debat dari pengajar sama Pak R nanti. Ya. Jadi pertanyaan itu semuanya nanti sudah terkait dengan materi D2. Jadi jangan mancing-mancing saya ya. Herbalnya aja dulu untuk detoxnya. Ada pertanyaan. Ya, sudah saya jawab ya. Ustaz tanya. Nah, oke. Tanya menjawab. Dijawabnya Alhamdulillah. nanti Mbak Dia. Mancing Alhamdulillah dulu, Bu, mancing. di sini sudah azan Dipancing nggak mau lagi. ya. Nanti bagi yang nanti ada levelnya ya. Pencernaan ini detoxnya ada levelnya. Bapak Ibu tinggal pilih yang enak tapi lembut, yang agak nggak enak tapi tengah-tengah mantep, atau yang nggak enak tapi moncrot sampai seember sehari keluar. Ada pilihannya. Nah, nanti insya Allah minggu depan saya akan bahas ini semuanya. Alhamdulillah sudah adzan, tapi mohon maaf saya harus berakad sama Bapak Ibu semuanya, mohon dimaafkan. Tadi kita mulai sudah jam 10:07. Akadnya kita 2 jam. Hari ini di GSN jam 12 kurang 2 menit. Jadi di sini secara akad berkurang sekitar 10 menit. Jadi saya dan tim khususnya dari PPDA mohon dibukakan pintu maaf karena bukan niat kami mengurangi hak Bapak dan Ibu, tapi saya sampaikan mohon dibukakan pintu maaf dengan mengurangi waktu 10 menit insya Allah. Nanti insya Allah kita tambah, kita ganti dengan yang lain. Tapi minimal akad ini sudah kami sampaikan supaya saya tidak merasa beban mengambil waktu yang sudah menjadi hak Bapak Ibu semuanya. Diizinkan Bapak dan Ibu, diizinkan? Izinkan Pak. Alhamdulillah, saya biar lega plong supaya lebih tenang, supaya merasa saya tidak mengambil hak waktu Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Selamat menjalankan sholat zuhur berjamaahnya bagi bapak-bapaknya. Dan saya doakan semoga puasa hari ini sampai sore nanti berbuka puasa kita kualitasnya berbeda dengan sebelumnya. Dengan lebih baik lagi, lebih sehat dan lebih bahagia.
Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kurang lebih Sama-sama mohon Pak maaf. Suku. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Mohon maaf. Semuanya. Matur suwun Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami izin Assalamualaikum. Guru.